Shalom, salam jumpa bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Jadi senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman pada hari ini. Ya, baik. Saat ini kita akan membahas satu hal terkait dengan ada satu video yang saya melihat di channel daripada Pak Tanparagi. Nah, dalam video itu Pak Tanparagi membahas seorang ustadz yang mengatakan tentang mengazab. Ya, karena Pak Tanparagi dikait-kaitkan bahwa Pak Tanparagi kena azab. Nah, dalam pembahasan itu berbunyi demikian. Nah, kita akan perhatikan dulu videonya ya, biar kita tahu jelas. Ada 3 bentuknya. Kalau musibah itu turun kepada orang yang beriman, itu bentuknya adalah ujian. Sedangkan kalau turun kepada orang yang beriman lalu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng, itu teguran. Tetapi kalau musibah itu, bencana itu menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, maka itu adalah azab. Berarti ini orang ini sebenarnya dia sudah mendapatkan azab sebenarnya, karena dia hanya dalam konteks itu tadi ya jelas. Ya, terkait dengan video yang baru saja kita lihat, maka saya perlu memberikan beberapa tanggapan terhadap Pak Ustadz. Nah, ada 3 pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Yang pertama, apabila orang beriman mengalami musibah, maka itu ujian. Apabila orang beriman hidupnya menyimpang dan mengalami musibah, itu cobaan. Apabila orang yang tidak beriman, atau Pak Ustadz mengatakan bahwa orang kafir mengalami musibah, itu kena azab. Dan karena itu saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Ustadz tersebut. Karena di akhir video itu dia sematkan azab itu kepada seorang rekan apologet saya di kanal YouTube Tanparagi. Tapi sebelum saya memberikan tanggapan atau menanggapinya, ada beberapa pertanyaan kepada Pak Ustadz. Nah, saya ingin tanya bahwa bagaimana menurut Pak Ustadz dengan orang yang bom bunuh diri, dan sebelum dia melakukan bom bunuh diri, yaitu menewaskan dirinya sendiri dan orang lain atau banyak orang, dia memanggil nama Allahnya sebagai Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian dia meledakkan bom itu dan dirinya sendiri mati dan juga orang lain. Apakah menurut Pak Ustadz ini azab, cobaan, atau ujian? Coba Pak Ustadz jawab ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Cianjur yang baru saja mengalami dampak bencana alam, yaitu gempa bumi, dan juga di sana terdapat baik saudara Muslim, Kristen, dan juga mungkin agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, dan Katolik, dan lain sebagainya. Dan bagaimana dengan kejadian dampak Semeru, iya kan? Dampak letusan Gunung Semeru yang kemudian banyak saudara-saudara kita yang mengalami dampak itu, bahkan ada yang meninggal, ada yang harus berlarian, iya kan? Mereka meninggalkan rumahnya karena menghindari letusan-letusan itu. Banyak yang mengalami dampak kerugian yang sangat besar dan luar biasa. Juga bagaimana dengan kejadian tsunami yang terjadi di Aceh, yang sangat banyak menewaskan saudara-saudara kita. Dan itu bukan hanya satu agama, satu golongan atau ras, tapi banyak orang yang mengalami hal itu. Memang dampak itu terutama di Aceh. Banyak saudara-saudara kita di Aceh kan
yang disebut dengan Serambi Mekah, itu banyak saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, apakah Bapak menganggap itu adalah sebuah azab, cobaan, atau ujian? Kemudian pesawat Air Asia yang juga jatuh beberapa tahun yang lalu dan menewaskan sekian banyak orang, atau semua yang ada di pesawat itu meninggal dunia. Apakah Anda berkata bahwa mereka mengalami musibah itu karena dosanya lebih besar daripada Anda atau kita atau yang lain? Ya, karena mereka orang beriman atau tidak beriman. Ya, jadi saya berpikir bahwa ini pernyataan yang konyol, dan kemudian pernyataan itu sendiri akan bisa menampar muka dari Pak Ustadz sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa memang segala pencobaan, ujian yang dialami oleh manusia itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, masing-masing Tuhan kita. Dan jelas memang Tuhannya Kristen sama Muslim itu berbeda. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa semua manusia di bumi ini, terlepas dari dia beragama atau tidak, atau agamanya apa, tidak ada yang terlepas atau yang terluput, terhindar dari musibah apabila musibah itu sudah datang. Karena musibah itu datang, dia tidak tanya-tanya kamu beragama atau tidak, kamu beragama apa, tidak ada. Ada musibah yang disebut dengan fenomena alam, dan itu tidak memandang bulu. Kemudian musibah yang dibuat oleh manusia itu sendiri, ini yang disebut dengan sebab akibat. Ya kan, contoh menyetir ugal-ugalan, kemudian jatuh ke dalam jurang, ada yang meninggal, ada yang patah tulang, ya, luka-luka dan lain sebagainya. Ada juga yang mencopet di jalanan lalu kemudian dihajar massa, babak belur, bahkan ada yang sampai meninggal. Ada juga beberapa waktu yang lalu pencuri celana dalam yang kemudian dihajar oleh massa dan juga babak belur. Nah, apakah Bapak sematkan ini sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai pencobaan, atau sebagai azab? Ya kan? Nah, sementara kalau Bapak mengatakan azab itu yang orang yang tidak beriman. Nah, rata-rata yang saya lihat orang-orang yang mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi itu rata-rata saudara-saudara kita yang beragama Islam. Nah, apakah Bapak bilang itu kena azab atau ujian? Tapi kalau hanya ujian dan cobaan, kenapa mereka harus meninggal? Ya, ditambah lagi dengan kejadian yang baru saja kita melihat di Turki, saudara-saudara kita yang ada di Turki, dan saya yakin memang di sana daerah Muslim, tetapi juga ada banyak orang-orang Kristen juga yang ada di sana. Dan saya rasa semua orang yang ada di sana itu, baik Kristen baik Muslim, semua mengalami musibah yang sama. Jadi menurut saya jangan sematkan itu sesuai dengan pandangan Pak Ustadz atau argumentasi yang disampaikan tadi di awal. Saya pikir itu sesuatu yang tidak relevan, ya, kurang fair seperti itu. Ya, jadi Tuhan saya dengan Tuhannya tanpa ragi dan Tuhan Pak Ustadz itu berbeda. Tuhan saya dengan Tuhan Pak tanpa ragi itu sama, karena Tuhan Yesus Kristus. Alasannya argumentasi Pak Ustadz ini adalah sebuah argumentasi diskriminatif, non etis, sebab dia sematkan pernyataan itu kepada orang lain yang tidak seiman dengannya. Karena Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh kasih, Pak. Karena itu dia rela datang ke dalam dunia untuk menjadikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mau menebus manusia karena dia mengasihi manusia. Tuhan kami bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kami bukan Tuhan yang memberikan azab kepada manusia. Ya kan? Dalam Markus 10 ayat 45 kan anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Ustadz, kiranya bisa memberikan pengajaran, wawasan, dan pemahaman yang baru kepada kita semua. Ya, jadi saya kira Pak Ustadz bisa belajar dari hal-hal yang lain. Jangan asal memberikan argumentasi yang juga bisa salah.